Anestetik umum atau biasa disebut bius total adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Jadi, anestetik umum ini digunakan untuk prosedur pembiusan pada saat operasi. Adapun cara kerja anestetik umum itu dengan cara menekan susunan saraf pusat secara berurutan untuk menghentikan aktivitasnya. Dalam proses ini biasa disebut dengan taraf narkosa dan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, taraf analgesia, yaitu kehilangan rasa nyeri. Kemudian ada taraf eksitasi, taraf anestesia, dan taraf pelumpuhan sumsum tulang. Pada taraf ini, pasien sudah kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Tujuan dari narkosa adalah untuk mencapai taraf anestesi dengan efek samping minimal. Adapun persyaratan anestetik umum yang bisa digunakan pada saat operasi itu pertama, berbau enak dan tidak merangsang selaput lendir. Mulai kerja atau onset obatnya itu cepat tanpa efek samping. Jadi efek obat yang diinginkannya itu atau kerja obat yang diinginkannya itu cepat dan tidak menimbulkan efek samping. Kemudian proses recovery tanpa disertai dengan kejang. Jadi proses pemulihan pasien ketika selesai operasi itu cepat dan tanpa disertai dengan kejang. Kemudian khasiat analgesik baik dengan melemaskan otot secara keseluruhan. Kemudian tidak menambah pendarahan kapiler selama pembedahan. Nah, jadi ini adalah persyaratan anestetik umum yang baik untuk digunakan. Kemudian premedikasi dan pasca medikasi. Jadi sebelum diberikannya anestetik umum dan sesudahnya. Nah, pertama sebelum narkosa atau pramedikasi diberikan obat-obat sedatif. Jadi obat sedatif ini adalah obat-obat penenang. Contohnya adalah chlorpromazin, morfin, dan petidin. Untuk meniadakan kegelisahan, jadi agar pasiennya sebelum dilakukan operasi tidak merasa gelisah, dan parasimpatolik atau atropin untuk menekan sekresi ludah berlebih. Jadi agar pada saat operasi pasien tidak mengeluarkan ludah yang berlebih. Kemudian selama narkosa, selama pembiusan diberikan obat relaksasi otot. Contoh tubokurorania dan galamin. Jadi agar pada saat operasi otot pasien itu lemas. Nah, kemudian ketiga, setelah terjadinya pembiusan atau setelah narkosa atau pasca medikasi diberikan analgesik, contoh metampiron, yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri pada saat setelah operasi. Kemudian diberikan sedatif penenang, contohnya luminal, dan antiemetik. Jadi antiemetik ini agar pasien tidak merasa mual dan muntah setelah operasi, contohnya seperti chlorpromazin HCl. Adapun efek samping anestetik umum yang mungkin muncul itu pertama menekan pernafasan, terutama pada penggunaan N2O, ester, dan trikloretil. Nah, kemudian menekan sistem kardiovaskular, terutama pada penggunaan haloton dan metoksifluoran yang paling ringan pada penggunaan ether. Kemudian merusak hati dan ginjal sehingga tidak digunakan lagi seperti senyawa klorom. Jadi untuk senyawa ini memang sudah tidak digunakan lagi karena efek sampingnya yang besar. Kemudian ada oliguri. Nah, oliguri karena berkurangnya aliran darah ke ginjal. Nah, jadi ini bersifatnya bisa kembali lagi, reversible. Kemudian menekan sistem regulasi suhu sehingga timbul perasaan kedinginan atau menggigil pasca pembedahan. Nah, kemudian ada teknik pemberian anestetik inhalasi. Jadi diberikan secara inhalasi melewati sistem pernafasan. Yang pertama ada sistem terbuka, itu dengan cara cairannya diteteskan langsung ke kain atau ke kasa, kemudian ditutup
ke mulut atau hidung pasien. Jadi contohnya dengan menggunakan ether dan trichloroethylene. Nah, kemudian yang kedua, sistem tertutup dengan menggunakan alat khusus yang menyalurkan campuran gas dengan oksigen yang kemudian akan dikeluarkan sistem pernafasan dan dimasukkan kembali. Jadi contohnya N2O, haloton. Jadi ini sistem tertutup, dia menggunakan alat ya. Kemudian yang ketiga ada insuflasi gas. Jadi uap atau gas ditiupkan ke dalam mulut, batang tenggorokan atau trakea dengan memakai alat khusus seperti pada operasi amandel. Nah, jadinya contohnya adalah tonsilektomia. Contoh dari cairannya. Ini merupakan contoh dari obat anestesi yang mungkin nanti akan kalian temukan ketika magang di rumah sakit. Jadi ini adalah contoh-contoh obatnya ya. Ada enfluran, halotan, droperidol, ether, cairan ether, dan lain sebagainya.